Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, mari kita berdiskusi tentang dasar-dasar dari oxygen delivery sebagai bagian dari perkuliahan perioperatif. Tujuan dari perkuliahan ini adalah agar kita mampu memahami berbagai istilah yang sangat fundamental dalam memahami oxygen delivery seperti DO2, oxygen carrying capacity atau CaO2, oxygen consumption atau VO2, dan mixed vein oxygen saturation atau SVO2. Jadi secara garis besar bahwa udara yang ada di udara bebas akan ditarik oleh saluran pernafasan yaitu upper respiratory tract, hingga kemudian udara tadi mengalir hingga ke bagian bawah saluran pernafasan atau lower respiratory tract hingga mencapai alveol, dan selanjutnya dari alveol oksigen itu akan masuk ke sirkulasi dan kemudian diikat oleh hemoglobin. Selanjutnya oksigen tadi akan dibawa melalui aliran darah menuju ke organ-organ di seluruh tubuh, dan selanjutnya oksigen akan diekstrak dan kemudian akan digunakan untuk kepentingan pembentukan ATP. Inilah merupakan dasar dari oxygen delivery. Nah, untuk sampai oksigen ke jaringan maka dibutuhkan berbagai faktor yang tentunya di sini kita melihat ada di dalam formula dari oxygen delivery, yaitu cardiac output, hemoglobin, dan saturasi oksigen. Jadi 3 komponen inilah yang penting untuk menjamin terjadinya oxygen delivery. Nah, marilah kita lihat sedikit lebih detail bahwa setelah oksigen masuk ke dalam paru-paru maka dia akan menimbulkan sebuah tekanan parsial. Tekanan parsial yang berbeda antara paru-paru dengan tekanan parsial oksigen yang ada di kapiler akan membuat oksigen bergerak dari alveol menuju kapiler. Di dalam aliran darah tersebut juga akan terbentuk tekanan parsial oksigen. Oksigen yang masuk ke dalam aliran darah tadi maka akan diikat oleh hemoglobin. Tingkat kejenuhannya disebut sebagai saturasi oksigen. Nah, kedua komponen inilah yang menentukan modal oksigen yang akan dikirimkan atau dikenal sebagai oxygen carrying capacity. Nah, jadi modal oksigen yang akan dikirimkan ini tentu harus dikirim menuju ke perifer yang sangat membutuhkan. Maka untuk membantu agar oksigen yang sudah ada modalnya ini dikirimkan ke perifer, maka dibutuhkan sebuah penggerak untuk mengantarkan oksigen ini ke perifer. Maka disinilah peran dari cardiac output untuk mengalirkan darah agar oksigen ini dapat dibawa hingga ke perifer. Inilah yang akan kita kenali pada diskusi kita hari ini. Pertama, mari kita kenali formula yang digunakan pada oxygen carrying capacity, karena ini menunjukkan modal oksigen yang akan dibawa ke perifer. Oxygen carrying capacity komponennya adalah hemoglobin, oxygen saturation, dan tekanan partial oksigen. Kita ketahui bahwa hemoglobin adalah sebuah struktur yang ada di dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk berikatan dengan oksigen. Akan tetapi ikatan antara hemoglobin dengan oksigen ini afinitasnya sangat bergantung pada beberapa kondisi. Contohnya, apabila tekanan parsial karbon dioksida di dalam aliran darah ini meningkat, maka afinitas terhadap antara hemoglobin dengan oksigen akan menurun. Ini menyebabkan oksigen akan mudah lepas. Juga begitu apabila terdapat peningkatan keasaman atau penurunan pH, maka afinitas hemoglobin dan oksigen juga akan menurun. Begitu pula kalau ada terjadi peningkatan suhu, maka tingkat afinitas hemoglobin dengan oksigen pun akan menurun. Ini akan menggeser kurva disosiasi hemoglobin oksigen menjadi lebih ke arah kanan.
Kalau kita bicara oxygen saturation, nah ini adalah menggambarkan tingkat kejenuhan dari oksigen yang ada di dalam darah. Kita ketahui bahwa 98% oksigen akan terikat dengan hemoglobin, sementara sisanya hanya 2% akan berada dalam keadaan terlarut di dalam plasma. Umumnya oksigen saturation yang dianggap normal adalah kurang lebih mencapai 95 sampai 100%. Jadi bisa dikatakan kita bisa membayangkan bahwa hemoglobin ini seperti sebuah alat angkut oksigen yang kursinya harus terisi paling tidak 95 sampai 100%. Dengan demikian inilah yang membuat pengiriman oksigen menjadi adekuat. Masuknya oksigen ke dalam aliran darah juga sedikit banyak akan mempengaruhi tekanan parsial oksigen di arteri. Nah, tentu saja tekanan parsial inilah yang akan menentukan apakah oksigen ini akan bertahan di arteri atau dia akan berdifusi ke tempat yang lain. Apabila oksigen masuk dengan tingkat kejenuhan yang cukup, maka tekanan parsial yang terdapat di arteri akan mencapai kurang lebih 80 sampai 100 mm/Hg. Apabila saturasi oksigen turun karena mungkin oksigen juga tidak masuk ke aliran darah, tentu ini juga menimbulkan konsekuensi penurunan tekanan parsial oksigen. Apabila kita sudah punya modal oksigen yang ada di dalam darah, maka dia harus didorong menuju ke perifer melalui aliran darah. Untuk aliran darah yang adekuat, maka dibutuhkan komponen cardiac output yang baik. Komponen cardiac output terdiri dari isi sekuncup atau stroke volume dikali dengan heart rate. Nah, tentu isi sekuncup ini sangat ditentukan oleh 3 hal. Pertama, berapa banyak darah yang akan masuk ke dalam ventricle kiri, atau ini tentunya sangat bergantung pada venous return atau kembalinya darah ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Ini yang seringkali disebut sebagai preload. Lalu komponen kedua adalah tentu kontraktilitas miokard. Tanpa ada gerakan memompa jantung, tentu sangat mustahil untuk mengharapkan adanya aliran darah yang adekuat. Selain itu, maka komponen yang ketiga adalah afterload. Afterload adalah tahanan di perifer atau sering disebut sebagai systemic vascular resistance. Tahanan inilah yang harus dilawan oleh gerakan pompa otot jantung. Apabila tahanannya normal, maka tentu aliran darah dengan mudah akan mengalir menuju ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Akan tetapi kalau tahanannya tinggi, misalnya pada peningkatan systemic vascular resistance, maka tentu ini dapat mengganggu aliran darah ke perifer. Berapa banyak oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh? Apabila kita hitung, maka diperkirakan kurang lebih 1000 cc oksigen per menit akan dialirkan. Akan tetapi ternyata dari sekian banyak oksigen yang dialirkan ke perifer, maka dalam keadaan normal jaringan tubuh hanya mengekstrak kurang lebih hanya 25%-nya atau hanya sekitar 200 ml oksigen, dan sisanya akan dikembalikan. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa saturasi oksigen di arteri dengan di vena tentu sangat berbeda, karena dengan diekstraknya oksigen di jaringan, maka tentu kondisi saturasi oksigen di vena akan menurun jauh lebih rendah daripada saturasi oksigen di arteri. Melihat selisih antara oksigen saturasi yang ada di arteri dengan oksigen saturasi yang ada di vena memberikan sebuah gambaran seberapa banyak
ekstraksi oksigen yang ada di jaringan perifer. Ini tentu sangat bermanfaat dalam melakukan follow up apabila kita ingin melakukan resusitasi pada kondisi-kondisi di mana terjadi gangguan oksigen delivery. Jadi kurang lebih inilah yang ingin disampaikan pada bagian pertama dari kuliah oksigen delivery ini. Diharapkan para residen sudah mampu memahami apa itu oksigen delivery yang terdiri dari 3 komponen, yaitu cardiac output, hemoglobin, dan oksigen saturation. Lalu juga residen sudah mampu memahami mengenai oksigen carrying capacity, yaitu modal oksigen yang akan dibawa menuju ke perifer, yaitu terdiri dari hemoglobin, oksigen saturation, dan tekanan partial oksigen. Dan diharapkan juga residen mampu memahami perubahan oksigen saturation di sisi arteri dengan perubahan oksigen saturation di sisi vena, yang sebenarnya menggambarkan adanya oksigen consumption atau seberapa banyak ekstraksi oksigen di perifer. Sekian dulu kuliah bagian pertama ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.